Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 3 yaitu tentang jalur perdagangan masa Hindu-Buddha. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan pada masa Hindu-Buddha yaitu melalui penguasaan laut. Indonesia mempunyai jalur perdagangan yang memiliki peran penting, terutama Selat Malaka, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan Nusantara, di mana peran laut berfungsi sebagai media transportasi utama perdagangan dunia pada masa Hindu-Buddha. Dan Indonesia mempunyai letak yang strategis sehingga di Selat Malaka semakin ramai dan dikunjungi oleh pedagang asing, terutama dari India dan Cina. Adapun syarat untuk menguasai laut yaitu yang pertama, perhatian atau cara pandang terhadap pentingnya peranan laut. Yang kedua, kemampuan menguasai lautan. Hal yang mempengaruhi jalur perdagangan Nusantara yakni ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Terdapat dua peradaban yang besar saat perkembangan masa Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Tiongkok di utara dan India di bagian barat daya. Nah, baik selanjutnya yaitu teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan serta catatan-catatan para penjelajah yang datang ke Kepulauan Indonesia, agama Hindu-Buddha sudah mulai berkembang di Indonesia sekitar abad keempat Masehi. Nah, periode ini juga dikenal dengan masa aksara di Indonesia. Kemudian, perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia sering juga dikenal dengan istilah Indianisasi, yang mana istilah ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh besar agama Hindu-Buddha yang tumbuh di wilayah bagian Asia Selatan. Nah, kemudian teori-teorinya adalah yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini didukung oleh Van Leer, Bosch, dan Majumdar, dan hanya kaum Brahmana lah yang dapat membaca dan menafsirkan kitab Weda. Hal inilah yang melandasi teori Van Leer, jadi kaum Brahmana lah yang membawa ajaran Hindu ke Indonesia. Yang kedua yaitu ada teori kesatria. Teori ini didukung oleh Bosch, dan Moynes. Berkembangnya karya sastra di masa itu yang sebagian besar mengadopsi peran kesatria yang berasal dari India yang diceritakan dalam karya sastra menjadi dasar bagi Bosch, dan Moynes mengungkapkan teori ini. Jadi menurut mereka kaum kesatria lah yang membawa ajaran Hindu ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Waisa. Teori ini didukung oleh Krom. Pedaganglah yang berperan besar menyebarkan pengaruh pengaruh Hindu di Indonesia. Faktor perkawinan dan perempuan pribumilah yang menjadi dasar bagi teori ini. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori arus balik, yang mana teori ini melibatkan peran serta rakyat Indonesia yang didukung oleh M. Yamin. Kemudian adanya peran aktif bangsa Indonesia setelah berhubungan dagang antara Indonesia dengan India terjalin, banyak pedagang Indonesia yang pergi ke India. Mereka mendatangi tempat-tempat penting di India dan pusat kebudayaannya. Setelah pulang, mereka menyebarkan Hinduisme di Indonesia. Selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan maritim Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-5 Masehi dan kerajaan ini juga merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu. Terletak di Kalimantan Timur yaitu di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat di antara tiga daerah Karawang, Jakarta, dan Bogor. Kerajaan ini berdiri hampir bersamaan dengan Kerajaan Kutai pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 Masehi.
Pusat kerajaan ini belum bisa dipastikan, tetapi sebagian besar para ahli menerima Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Yang kemudian ada kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Wilayah kerajaan ini yaitu meliputi daerah Jawa bagian barat, bagian timur, tengah, dan Yogyakarta sekarang. Ibu kota kerajaan ini secara tepat belum dapat dipastikan. Ada yang menyebut Medang di Puah Pitu, Ri Medang, Ri Bumi Mataram. Daerah yang dimaksud belum jelas, kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan. Kemudian ada kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri pada 1293. Pusat pemerintahan ini yaitu di daerah Mojokerto, Jawa Timur dengan wilayahnya mencakup hampir semua wilayah kepulauan di Nusantara. Kemudian yaitu sistem politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sistem politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ialah menggabungkan pengaruh tradisi India dengan budaya lokal, di mana raja memiliki peran sentral sebagai pemimpin politik dan spiritual, didukung oleh struktur pemerintah yang terorganisir, dan konsep mendalam menjadi dasar pola kekuasaan dengan pusat kerajaan yang kuat dan daerah taklukan yang memberikan upeti. Kemudian, hukum dan administrasi berakar pada ajaran Hindu-Buddha, sementara militer berfungsi untuk menjaga stabilitas dan memperluas wilayah. Sistem ini tidak hanya mencerminkan adaptasi budaya, tetapi juga menunjukkan kemampuan kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam membangun peradaban yang kompleks dan berpengaruh pada zamannya. Selanjutnya ialah terbentuknya jaringan perdagangan Nusantara. Jaringan Nusantara terbentuk melalui jalur perdagangan sejak abad ke-5. Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Kemudian, selama masa Hindu-Buddha, di samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat terutama karena terhubung oleh jaringan laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Akhirnya, berkembangnya jaringan perdagangan dan pengawasan yang berada di Nusantara. Jaringan ini mengakomodasi perdagangan dan pemerintah. Hubungan pemerintah terjadi berupa hubungan saling menguntungkan. Keuntungan penguasa pusat mendapat pengakuan sebagai penguasa, pajak dan upeti yang masuk ke kerajaan, dan suplai barang dagangan yang diperlukan untuk meramaikan pelabuhan dalam perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.